Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Maulida dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923501111 dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan membahas hukum persaingan usaha. Pengertian dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar. Sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, pesaing, atau pasar. Prinsipnya adalah untuk mendorong persaingan sehat dan melarang tindakan monopoli, kartel, atau praktik anti persaing lainnya. Hal ini membantu menjaga keadilan dan efisien dalam ekonomi pasar. Hukum persaingan usaha biasanya melibatkan regulasi terhadap praktik-praktik seperti harga diskriminatif, pembatasan persaingan, dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan adalah A. Merupakan suatu bentuk struktur pasar di mana jumlah perusahaan yang menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar seperti persaingan yang sempurna, oligopoli, adanya beberapa persaingan besar. B. Suatu proses di mana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk merebut konsumen atau pelanggan untuk bisa menyerap produk, barang, dan jasa yang mereka hasilkan. Ber- ber- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Maulida dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923501111 dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan membahas tentang hukum persaingan usaha. Pengertian dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, pesaing, atau pasar. Prinsipnya adalah untuk mendorong persaingan sehat dan melarang tindakan monopoli, kartel, atau praktik anti pesaing lainnya. Hal ini membantu menjaga keadilan dan efisien dalam ekonomi pasar. Hukum pesaing usaha biasanya melibatkan regulasi terhadap praktik-praktik seperti harga diskriminatif, pembatasan persaingan, dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan adalah A. Merupakan suatu bentuk struktur pasar di mana jumlah perusahaan yang menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar seperti persaingan sempurna dan oligopoli. Yang B, suatu proses di mana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk merebut konsumen atau pelanggan untuk bisa menyerap produk, barang, dan jasa yang mereka hasilkan. Beberapa prinsip dasar hukum persaingan usaha. Yang pertama ada Undang-Undang Persaingan Usaha. Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang mengatur persaingan usaha. Yang kedua, peraturan anti monopoli. Peraturan ini dirancang untuk mencegah dan mengendalikan monopoli serta mempromosikan persaingan yang sehat. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Dasar hukum ini melibatkan regulasi yang bertujuan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Yang keempat, hukum paten dan merek. Hukum ini melibatkan aspek-aspek kekayaan intelektual dan perlindungan merek dagang untuk mencegah penyalahgunaan di pasar. Yang kelima, undang-undang anti kartel. Biasanya melibatkan regulasi untuk mencegah perusahaan bekerja sama untuk mengendalikan harga atau produksi. Dan yang keenam, hukum perdagangan internasional. Dalam konteks global, aturan perdagangan internasional juga dapat mencakup persaingan usaha dan melibatkan organisasi seperti World Trade Organization. Ruang lingkup hukum persaingan usaha mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan persaingan yang adil dan melindungi konsumen. Beberapa elemen utama dalam ruang lingkup ini melibatkan yang pertama, anti monopoli dan anti oligopoli. Hukum persaingan usaha mencoba mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan besar yang dapat menghambat persaingan. Yang kedua, kartel dan persekongkolan.
mengatasi perjanjian antara perusahaan untuk mengendalikan harga, produksi, atau pasar tertentu. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan, melarang perusahaan yang mendominasi pasar untuk mengeksploitasi kekuatan pasar mereka dengan cara yang merugikan persaingan. Yang keempat, praktik harga diskriminatif. Mengatasi praktik di mana perusahaan memperlakukan pelanggan atau pesaing mereka secara tidak adil melalui penetapan harga yang berbeda-beda. Yang kelima, post merger dan akuisisi. Mengatur penggabungan dan akuisisi perusahaan untuk mencegah pembentukan monopoli atau penyebaran kekuatan pasar yang tidak sehat. Yang keenam, perlindungan konsumen. Melibatkan aspek-aspek yang bertujuan melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, praktik penjualan yang menipu, atau produk yang berbahaya. Dan yang ketujuh, paten dan merek melibatkan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan hak paten dan merek dagang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, regulasi perekonomian digital. Dalam era digital, hukum persaingan usaha semakin berkaitan dengan industri teknologi dan perlindungan data konsumen. Ruang lingkup ini terus berkembang seiring perubahan ekonomi dan teknologi, dan regulasi persaingan usaha biasanya disesuaikan untuk mencerminkan dinamika pasar terkini. Hukum persaingan usaha penting karena melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, mendukung ekonomi yang sehat, mendorong inovasi, dan memastikan persaingan yang adil di pasar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hukum peraturan usaha penting. Yang pertama, mendorong persaingan mendorong persaingan sehat. Hukum peraturan usaha membantu mencegah praktik bisnis tidak sehat seperti monopoli, kartel, dan tindakan yang merugikan persaingan. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pesaing. Yang kedua, pelindungan konsumen. Dengan mengatur praktik bisnis, hukum hukum peraturan usaha bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik menyesatkan, produk berbahaya, atau penyalahgunaan posisi dominan perusahaan. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Aturan yang jelas dan ditegakkan dengan baik dalam hukum peraturan usaha membantu menciptakan stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketidakpastian dan potensi krisis ekonomi akibat praktik bisnis yang tidak etis. Yang keempat, menghormati hak kekayaan intelektual. Hukum Hukum peraturan usaha dapat melibatkan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual seperti paten dan merek yang mendukung inovasi dan kreativitas dalam dunia bisnis. Dan yang kelima, menghindari posisi dominan yang tidak sehat. Hukum peraturan usaha dapat mencegah penyalahgunaan posisi dominan di pasar, memastikan bahwa perusahaan tidak dapat mengendalikan pasar secara tidak adil. Yang keenam, peningkatan efisien dan inovasi. Dengan menciptakan lingkungan persaingan yang sehat, hukum peraturan usaha dapat merangsang efisien ekonomi dan mendorong inovasi karena perusahaan harus berkompetisi untuk bertahan. Larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak se- dan persaingan tidak sehat merupakan prinsip utama dalam hukum persaingan usaha. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan serta untuk mempromosikan persaingan yang sehat. Beberapa praktik yang dilarang melibatkan: satu, monopoli. Undang-undang persaingan usaha umumnya melarang perusahaan monopoli untuk memperoleh posisi dominan yang dapat merugikan persaingan. Ini mencakup tindakan yang mencegah persaingan masuk ke pasar atau menghambat persaingan yang adil. Yang kedua, praktik kartel. Kesepakatan antara perusahaan untuk mengendalikan harga, produksi, atau pasar tertentu secara bersama-sama dilarang. Ini termasuk kartel yang merugikan persaingan dan konsumen. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan. Perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar diharapkan tidak menyalahgunakan kekuatan pasar mereka untuk merugikan pesaing atau konsumen. Yang keempat, harga diskriminatif. Menerapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli yang seharusnya mendapatkan harga yang sama atau serupa dapat dianggap sebagai praktik persaingan tidak sehat dan dapat dilarang. Dan yang kelima, menghambat persaingan. Praktik bisnis yang secara sengaja menghambat persaingan seperti merintangi akses ke saluran distribusi atau menggunakan taktik penjualan yang tidak adil juga dapat terlarang. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil,
mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan konsumen dan pesaing. Lembaga pengawasan persaingan usaha seperti Komisi Pengawasan Usaha (KPPU) di beberapa negara bertanggung jawab untuk menegakkan aturan ini. Penanganan perkara usaha, penanganan perkara persaingan usaha melibatkan sejumlah langkah dan proses untuk menyelidiki, mengevaluasi, dan mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan. Beberapa langkah umum dalam penanganan perkara persaingan usaha. Yang pertama, penerimaan keluh atau laporan. Penanganan perkara persaingan usaha dapat dimulai dengan menerima keluhan dari pihak yang dirugikan, pesaingan, atau pihak yang memiliki kepentingan. Laporan ini dapat juga berasal dari hasil pengawasan otoritas terkait. Yang kedua, penyelidikan awal. Otoritas persaingan usaha melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran memiliki dasar yang cukup untuk diteruskan ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, pengumpulan bukti. Proses penyelidikan melibatkan pengumpulan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menyangkal dugaan pelanggaran. Ini dapat melibatkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan pengumpulan data ekonomi. Yang keempat, analisis ekonomi. Dalam beberapa kasus dilakukan analisis ekonomi untuk menilai dampak dari praktik bisnis yang diduga melanggar hukum persaingan. Yang kelima, pengumuman kasus. Setelah penyelidikan selesai, otoritas dapat mengumumkan kasus tersebut, memberikan informasi mengenai dugaan pelanggaran dan bukti yang dikumpulkan. Yang keenam, hearing atau sidang. Pihak yang terlibat dalam perkara persaingan usaha dapat dihadapkan pada sidang atau hearing yang memungkinkan mereka memberikan pembelaan dan menjelaskan posisi mereka. Yang ketujuh, putusan dan sanksi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan hearing, otoritas persaingan usaha dapat mengeluarkan putusan yang mungkin mencakup sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan. Dan yang kedelapan, upaya hukum. Pihak yang tidak puas dengan keputusan otoritas persaingan usaha dapat mengajukan upaya hukum, termasuk banding atau gugatan hukum. Oleh karena itu, penanganan perkara persaingan usaha melibatkan proses yang cermat dan detail, serta melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti hukum ekonomi dan manajemen bisnis. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Kesimpulannya adalah, hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen dan pesaing, serta mempromosikan persaingan yang sehat. Kesimpulannya, hukum ini bertujuan melindungi kepentingan konsumen, meminimalkan monopoli, dan memastikan adanya persaingan yang adil dalam pasar. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.